warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik ya. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, agar pelajaran hari ini dapat berjalan dengan lancar dan bermanfaat. Nah, untuk ketua kelas, boleh dipimpin doa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Amin. Sebelum kita lanjut ke pembelajaran lagi, marilah kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya lagu kebangsaan negara kita, yaitu lagu Indonesia Raya, agar kalian lebih antusias dalam belajar. Oke, sis, boleh berdiri semua? Oke. Sebelum kita lanjut, sekarang Ibu mau absen kehadiran kalian terlebih dahulu. Nah, yang hadir nanti boleh angkat tangannya dengan menjawab hadir dengan antusias ya. Oke. Benny, oke, ada. Robi, ada. Gina, ada. Dika, oke, ada. Hadir semua ya. Nah, oke. Kalian ada yang tahu nggak hari ini kita akan belajar apa? Materi apa yang akan kita pelajari pada kegiatan pembelajaran hari ini? Ayo, siapa yang tahu? Yang tahu boleh angkat tangan. Oke, betul. Jawabannya, hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia, yaitu tentang materi menyusun pantun. Ada yang tahu apa itu pantun? Ada yang tahu apa itu pantun? Oke, pantun itu merupakan salah satu bentuk puisi lama yang berasal dari budaya lisan masyarakat Indonesia. Pantun ini sering digunakan untuk menyampaikan pesan, nasihat, perasaan atau hiburan dengan cara yang menarik dan berirama. Oke, udah tahu ya? Nah, sebelum Ibu lanjut ke materi, di sini udah pada tahu atau pernah dengar orang atau kakak, saudara atau teman-teman yang pernah menyebutkan pantun atau pernah berpantun? Ada yang pernah nggak? Atau ada yang pernah membaca mengenai pantun sebelumnya? Oke, terima kasih Benny atas jawabannya. Nah, sebelum kita lanjut ke pembelajaran lagi, Ibu akan memberikan kalian sebuah tepuk semangat agar kalian bisa lebih semangat lagi. Nah, Ibu contohkan ya, nanti kalian bisa sambil mengikuti. Oke, Ibu contohkan terlebih dahulu ya. Tepuk semangat. Semangat. Nah, sekali lagi ya. Tepuk semangat. Semangat. Yeay. Udah pada semangat belum? Atau mau lagi? Nah, Ibu punya satu lagi nih tepuk semangat dengan versi yang berbeda. Oke. Tepuk semangat. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Aha aha. Aha aha. Aha aha. Semangat. Yeay. Nah, udah pada semangat semua kan? Nah, oke, selanjutnya kita akan masuk kepada materi pantun. Oke. Di sini Ibu mempunyai sebuah video pembelajaran. Video pembelajarannya ini mengenai tentang apa sih itu pantun? Boleh kita simak bersama-sama ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimanakah kabarnya teman-teman hari ini? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat.
Hari ini kita akan belajar lagi tentang tematik muatan pelajaran bahasa Indonesia tema 4 KD 3.6 tentang pantun. Bersinar terik sang matahari, bagai api panas membara, rajin berolahraga bela diri, badan kuat hati gembira. Pernahkah kalian mendengar tentang sebuah pantun? Jika belum pernah, mari kita pelajari bersama tentang pantun. Pantun adalah sebuah puisi Melayu asli yang terikat oleh beberapa aturan yang berlaku. Biasanya di dalam pantun terdapat pesan atau amanat dari sang pembuat pantun. Dari contoh pantun yang sudah dibacakan tadi, marilah kita lihat ciri-cirinya. Yang pertama, dalam satu bait pantun terdiri dari 4 baris. Setiap baris terdiri dari 8-12 suku kata. Baris 1 dan 2 disebut sampiran, baris 3 dan 4 disebut isi, bersajak atau berima ABAB. Sajak atau rima adalah bunyi akhir pada baris pantun. Bunyi akhir baris dari pantun di atas adalah rira, rira. Artinya pantun tersebut bersajak ABAB. Agar lebih paham, teman-teman bisa membuka buku siswa tema 4 halaman 13 dan 14. Berdasarkan usia, pantun dapat dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama pantun kanak-kanak, pantun muda, dan pantun tua. Agar lebih paham, kita bisa melihat contoh di buku siswa tema 4 halaman 29. Mari kita simak contoh pantun berikut. Merah muda baju si bibi, di tangannya ada bayam seikat. Masalah warga datang bertubi, berkumpullah untuk mufakat. Dari pantun di atas, isi atau amanat yang ingin disampaikan adalah, jika dalam masyarakat terdapat masalah, hendaknya kita sebagai masyarakat yang baik harus melakukan musyawarah untuk mencapai kata mufakat atau sepakat bersama. Selanjutnya, berdasarkan isinya, pantun dibedakan menjadi beberapa. Di antaranya adalah, yang pertama, pantun jenaka adalah pantun yang berisi hal-hal lucu dan menarik. Contohnya, kucing bermain dengan tali, kera duduk membaca koran, bagaimana hati tak geli, kepala botak suka sisiran. Yang kedua, pantun nasihat adalah pantun yang berisi nasihat dengan tujuan mendidik dan memberikan nasihat moral berupa budi pekerti dan lainnya. Contohnya, pagi-pagi berolahraga, keliling kampung, bukit tinggi, sebelum belajar harus berdoa supaya kita berilmu tinggi. Yang ketiga, pantun teka-teki adalah pantun yang berisikan teka-teki dan pendengar atau pembaca diberi kesempatan untuk menjawab atau membalas teka-teki pantun tersebut. Contohnya, pergi ke kebun panen kentang, pulangnya membeli putu. Punya daun tak punya batang, coba tebak apakah itu? Hayo, kira-kira jawabannya apa ya? Yang keempat, pantun kiasan adalah pantun yang berisi perumpamaan atau ibarat. Biasanya digunakan untuk menyampaikan suatu hal secara tidak langsung. Contohnya, naik perahu dekat kemudi, betapa harum bunga selasih. Elok nien, resminya padi, makin tunduk jika berisi. Apa ya maknanya? Ternyata maknanya adalah kita harus mengambil pelajaran dari tanaman padi, yaitu semakin kita pandai, semakin kita hebat, semakin kita kaya, maka kita harus semakin rendah hati atau tidak sombong di hadapan manusia lainnya. Salah satu bentuk karya yang mirip dengan pantun adalah syair atau puisi. Ciri-ciri puisi atau syair adalah yang pertama, bersajak AAAA, terdiri dari 8-12 suku kata, terdiri dari 4 baris setiap baitnya. Baris 1, 2, 3, 4 adalah isi. Jadi, apakah yang berbeda antara syair dengan pantun? Demikian pelajaran bahasa Indonesia untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke,
setelah kalian menyimak dari video yang telah Ibu tampilkan kepada kalian barusan, nah, Ibu ini ingin bertanya kepada kalian, apakah sebelumnya kalian pernah membaca atau pernah mendengar seseorang berpantun? Entah itu kakek kalian, saudara, ataupun teman-teman di sekitar kalian, apa ada di antara kalian yang pernah mendengar sebuah pantun sebelumnya? Apa saja ciri-ciri dari pantun tersebut? Ada yang bisa menjawab atau menjelaskan? Boleh angkat tangan? Oke, Ibu akan menjelaskan kepada kalian bahwa pantun ini mempunyai ciri-ciri yaitu terdiri dari 4 baris. Setiap baris dari pantun terdiri dari 8 hingga 12 suku kata. Rima atau sajak akhiran dari sebuah pantun yaitu ABAB. Baris pertama dan kedua itu disebut sampiran dan baris ketiga dan keempat disebut sebagai isi. Jenis-jenis pantun seperti yang telah dijelaskan tadi yaitu ada pantun nasihat, pantun jenaka, pantun teka-teki, pantun kiasan, dan sebagainya. Dan masih banyak lagi tentunya. Dan biasanya pantun ini dibacakan atau dibuat oleh sang penulis pantun untuk menyampaikan sebuah nasihat atau menyampaikan sebuah perasaan, pesan kepada pendengar, kepada para audiens. Nah, zaman sekarang jarang sekali anak-anak muda yang sering menggunakan pantun. Hampir banyak kaum muda zaman sekarang yang tidak mengetahui apa itu pantun. Dan bahkan pantun ini kebanyakan dilestarikan oleh mereka yang sudah dewasa ataupun sudah sepuh atau sudah tua di atas kita, umur di atas kita, gitu. Biasanya kalau anak seumuran kita ini berpikiran bahwa pantun ini bersifat kolot ataupun sudah tua, padahal pantun ini sangat indah, sebuah budaya yang seharusnya dilestarikan oleh kaum muda seperti kita, seperti kalian. Ibu berharap nanti jika kalian sudah dewasa, kalian bisa terus melestarikan pantun dan kalian dapat melestarikannya kepada anak-anak cucu kalian nanti. Oke? Nah, fungsi dari pantun itu yang pertama sebagai hiburan. Kenapa Ibu bilang pantun ini sebagai hiburan? Karena kebanyakan dari pantun ini seperti pantun jenaka, itu biasanya pantun jenaka ini penuh akan lelucon yang lucu-lucu dan menarik untuk didengar oleh anak-anak seperti kalian. Biasanya kalau pantun jenaka ini lebih dominan disukai oleh anak-anak. Kenapa? Karena di dalam pantun jenaka ini bersifat lelucon, atau walaupun bersifat lelucon, tetapi tetap ada nilai pesan ataupun moral yang terselip di dalam pantun jenaka tersebut. Ibu berikan contohnya ya. Oke, Ibu akan memberikan contohnya. Itu pantun pertama yaitu ke pasar beli semangka. Semangka jatuh kena kepala. Jangan suka ngomong sembarangan, nanti bibirmu digosok nyala. Nah, dari pantun tersebut memiliki sebuah pesan moral yang dimana kita sebagai manusia harus bisa pandai-pandai untuk menjaga lisan kita. Karena kata-kata yang kita keluarkan, kata-kata yang kita sampaikan kepada orang lain, kadang tanpa kita sadari itu dapat menyakiti hati orang lain. Nah, seperti itu ya. Karena kebanyakan orang hanya bisa berbicara. Orang kebanyakan hanya berbicara asal ceplos-ceplos tanpa memikirkan perasaan orang lain. Itu adalah perilaku yang tidak baik ya anak-anak. Jadi jangan contoh. Jadi kalian kalau ingin berbicara kepada orang yang lebih tua, ataupun teman sebaya, ataupun adik kita, harus bisa lebih sopan santun.
Walaupun umur yang kita ajak berbicara itu seumuran dengan kita atau di bawah kita atau adik kita, tapi kita harus tetap berperilaku sopan santun. Nah, jika kita ingin dihargai oleh orang lain, kita harus bisa menghargai orang lain juga. Seperti itu ya. Nah, kalau untuk adik kalian, kalian itu bisa dijadikan sebuah contoh. Contoh untuk adik-adik kalian agar adik-adik kalian itu tidak melakukan hal-hal yang tidak baik atau tidak mencontoh perilaku-perilaku yang tidak baik, agar nanti adik-adik kalian juga menjadi generasi yang cemerlang dan tidak saling membuli antar satu sama lain. Gitu ya. Oke, selanjutnya Ibu akan membentuk sebuah kelompok. Ibu akan membentuk kalian menjadi beberapa kelompok dan kalian Ibu minta untuk mengerjakan lembar kerja yang telah Ibu sediakan. Jadi, kalian nanti akan mengerjakan lembar kerja itu secara berkelompok, diskusikan mengenai pantun, dah kalian diskusikan bersama teman sekelompok kalian. Setelah selesai, kalian bisa mempresentasikannya di depan. Oke? Nah, Ibu bagi terlebih dahulu ya kelompoknya. Oke, kelompok pertama yaitu berisikan Benny, Budi, Caca, dan Ima. Oke, kelompok berisikan Robi, Dika, Kina, dan Keisha. Oke. Kelompok ketiga yaitu berisikan Cika, Cinta, Vira, dan Lisa. Oke. Nah, setelah Ibu bagi, kalian bisa berkumpul dengan anggota kelompok kalian. Dan Ibu akan membagikan lembar kerja kepada kalian ya. Nah, setelah dibagikan lembar kerjanya, kalian bisa mulai berdiskusi dengan teman sekelompok kalian. Ibu kasih waktu kalian selama 5 menit ya. Setelah itu, kalian bisa mempresentasikannya di depan. Boleh perwakilan dari satu orang dari setiap kelompoknya. Oke? Waktu mengerjakan dimulai. Oke, mungkin dari anak-anak mungkin ada yang mau ditanyakan, atau ada yang tidak dimengerti, boleh ditanyakan kepada Ibu ya. Atau ada soal yang tidak kalian pahami, boleh tanyakan ke Ibu dengan cara angkat tangan. Oke? Makasih. Selamat mengerjakan semuanya. Semangat! Oke, waktunya sudah selesai. Nah, mungkin ada yang mau maju terlebih dahulu, perwakilan dari entah itu kelompok 1, kelompok 2, ataupun kelompok 3. Boleh, ayo maju ke depan, perwakilan satu orang saja. Ada yang mau maju pertama terlebih dahulu, atau mau Ibu panggil? Atau mau Ibu urutkan dari kelompok 1 terlebih dahulu? Ayo yang siap boleh angkat tangan, langsung maju ke depan. Oke, untuk kelompok 1, boleh langsung maju ke depan, presentasikan hasil kerja kelompok kalian. Oke, bagus sekali. Yeay, beri tepuk tangan semuanya. Nah, bagaimana presentasi atau pengerjaan dari kelompok 1? Atau mungkin ada pendapat yang berbeda dari kelompok 1? Ayo, yang mau bertanya atau memberikan masukan kepada kelompok 1. Ayo, siapa yang mau? Ayo, gak apa-apa, berikan saran kalian kepada teman kalian agar kita kan di sini sama belajar. Nah, biar bisa menjadi evaluasi bersama. Oke, ayo. Oke, betul, pinter Benny. Terima kasih Benny. Tepuk tangan dulu untuk Benny dan kelompok 1. Yeay. Oke, sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini,
Ibu akan memberikan sebuah kesimpulan mengenai materi pantun yang telah kita pelajari pada kesempatan kali ini ya. Jadi, pantun ini merupakan salah satu bentuk puisi lama yang terdiri dari 4 baris dan memiliki pola sajak ABAB. Pantun ini memiliki ciri khas berupa sampiran pada 2 baris pertama dan isi pada 2 baris terakhir. Fungsi dari pantun ini tidak hanya sebagai sarana hiburan, akan tetapi juga sebagai media untuk menyampaikan sebuah pesan moral, nasihat, atau nilai-nilai kehidupan secara halus dan menarik agar dapat diterima atau diserap oleh masyarakat sekitar. Nah, jenis pantun ini sangat beragam, seperti pantun nasihat, pantun jenaka, pantun cinta, pantun teka-teki, dan pantun anak-anak. Dan masih banyak lagi macam-macam dan jenis-jenis pantun yang ada di Indonesia. Nah, yang masing-masing dari pantun tersebut yang dapat digunakan sesuai konteks dan tujuan masing-masing. Nah, melalui pantun ini, kita diajak untuk berpikir kreatif, memperhatikan irama bahasa, serta menghargai kekayaan budaya dan sastra lisan Indonesia agar tetap terlestarikan hingga kelak anak cucu kita masih dapat mendengar dan dapat menikmati pantun tersebut. Oke. Nah, mungkin segitu saja dari Ibu. Sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita membaca terlebih dahulu ya, agar pembelajaran hari ini dapat bermanfaat dan dapat mudah diserap oleh kalian. Oke, untuk ketua kelas boleh dipimpin doa terlebih dahulu. Amin. Terima kasih. Nah, terima kasih untuk anak-anak. Semoga materi yang telah Ibu sampaikan dapat bermanfaat dan dapat kalian serap dan mudah kalian pahami. Dan semoga pantun tetap terus terlestarikan hingga anak cucu kita nanti. Itu ya, mungkin segitu saja dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah anak-anak.